Selamat bertemu dalam acara Sapaan Jemaat GKJ Salatiga Utara. Salam sehat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kali ini Sapaan Jemaat mengambil topik hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dulu. Saya hantarkan. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Mohon pimpinan-Mu untuk acara pada saat ini, Sapaan Jemaat. Mohon Tuhan memimpin untuk membuka hati dan pikiran kami untuk mengerti akan firman-Mu. Dan terima kasih Tuhan sudah memimpin selalu hidup kami hari lepas hari. Terima kasih atas segala berkat yang Tuhan curahkan kepada kami. Dan ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Dan hanya dalam nama Yesus Kristus doa yang tidak sempurna ini kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ada 3 nats yang bisa dipilih dalam membawakan renungan singkat ini sebagaimana yang sudah ditentukan, yaitu dalam Perjanjian Lama 1 Samuel 19 ayat 8 sampai 17, Mazmur 119 ayat 113 sampai 128, dan Perjanjian Baru Markus 6 ayat 45 sampai 52. Saya memilih 1 Samuel 19 ayat 8 sampai 17. Membaca Perjanjian Lama lebih menyenangkan, dan saya mengambil topik hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dari nats yang dipilih 1 Samuel 19 8 sampai 17, yang harus diketahui isi dari pasal ini adalah yang pertama, Daud maju memimpin perang melawan orang Filistin dan menang atas perang tadi. Yang kedua dari pasal yang dipilih adalah setelah perang, Daud ada di rumah Saul. Roh jahat hinggap pada Saul yang sedang memegang tombaknya, bermaksud menusuk Daud yang sedang main kecapi di rumah Saul. Tetapi Daud mengelak dari tikaman Saul, dan pada malam harinya Daud melarikan diri dari rumah Saul sehingga luput dari upaya pembunuhan oleh Saul dan pulang ke rumahnya sendiri. Kemudian Saul mengirim mata-mata untuk mengawasi Daud di rumah Daud untuk membunuh pada pagi harinya. Rencana Saul itu diketahui oleh Mikal, anak Saul, istri Daud. Mikal memberitahu suaminya atas rencana ayahnya itu dan menyarankan agar Daud pergi malam itu juga. Daud mengikuti saran istrinya Mikal. Kemudian Daud pergi malam itu lewat jendela dengan dibantu istrinya Mikal. Mikal mengelabui calon pembunuh Daud dengan meletakkan terafim di tempat tidur Daud, seolah-olah Daud masih tidur di situ. Ketika anak buah ayahnya datang di pagi harinya, dikatakan oleh Mikal bahwa Daud sakit. Ketika dibuktikan oleh orang-orangnya Saul, Mikal ditegur ayahnya, dan Saul kecewa merasa dikelabui oleh anaknya sendiri. Apa yang bisa kita pelajari dari nats-nats ini yang harus dihubungkan dengan ayat-ayat sebelumnya, juga ayat-ayat sesudahnya, sehingga akan utuh dan mudah untuk mengetahui apa sebenarnya yang diceritakan dalam
perikop ini. Dari pasal dan ayat-ayat sebelum dan sesudah pasal yang dipilih, maka dimengerti yang pertama, Daud adalah orang yang sangat berkenan di mata Tuhan. Menjadi pemimpin perang merupakan pilihan Tuhan dan ikut campur dalam pemilihan pemimpin perang ini, dan Tuhan memimpin perang yang dipimpin Daud dan dimenangkan oleh Daud. Pada saat itu terjadi krisis kepemimpinan sehingga Daud dipilih oleh Tuhan saat itu dan Daud menerimanya. Daud luput dari usaha pembunuhan oleh Saul yang ayah mertuanya sendiri atas bantuan Mikal, anak Saul, musuh Daud. Ini suatu kondisi yang paradoks di mana ayah mertua Daud memusuhi atau menjadi musuh bebuyutan Daud. Anak musuhnya menjadi istri Daud yang menolong Daud dan lepas dari kejaran atau usaha pembunuhan Saul. Yang keempat, Mikal memilih menyelamatkan suaminya untuk melarikan diri di waktu yang tepat dan berbohong pada Saul. Atas lepasnya Daud dari upaya pembunuhan oleh Saul dan selamat, hemat saya tidak lepas dari campur tangan Tuhan yang menggerakkan Mikal serta rencana Tuhan atas Daud ke depannya. Yang keenam, mengapa Daud dipilih Tuhan bisa diketahui dalam 1 Samuel 16 ayat 5-12 mengenai cerita anak-anak Isai yang memiliki 7 anak. Isai memiliki 7 anak, si bungsu adalah Daud si gembala domba. Ini bisa juga dibaca dalam 1 Samuel 17:34-37, juga dalam 2 Samuel 6 ayat 21. Daud adalah orang muda, penggembala kambing. Dari sisi ini, Daud adalah orang biasa, tetapi dipilih Tuhan. Daud memiliki keterampilan mengembala. Saat ada binatang buas dikalahkan oleh Daud. Daud memiliki pengetahuan ketuhanan yang baik, nampak pada pemahamannya bahwa atas pimpinan Tuhan saat mengalahkan binatang-binatang buas yang mengancam ternaknya. Tuhan juga akan memimpin Daud dalam menghadapi orang Filistin yang mencemooh barisan Tuhan yang hidup. Daud banyak mengikuti atau taat atas pimpinan Tuhan, berarti Daud mengikuti kehendak Tuhan. Daud dipimpin Tuhan dalam mengalahkan orang Filistin, dalam mengalahkan Goliat, dalam memindahkan tabut perjanjian Allah. Daud dipilih menjadi raja menggantikan Saul. Ini bisa dibaca pada Kisah Rasul 13 ayat 22. Tidak mudah untuk menjadi Daud, oleh karena istrinya adalah anak musuhnya. Istrinya pernah menentangnya, juga membantunya. Dalam keadaan demikian, keadaan ini sulit bagi Daud. Tetapi Daud tetap mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Daud bersedia dipilih menjadi pemimpin untuk melawan orang Filistin, untuk melawan Goliat. Daud bersedia dipilih menjadi raja menggantikan Saul. Ini sebagai bukti bahwa Daud siap sedia dalam rencana Tuhan. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Kita belajar dari Daud yang mengalami hal-hal yang tidak mudah, tetapi tetap taat, tetap mendengar Tuhan. Ada banyak cara Tuhan menolong dan memimpin kita. Dengan kunci, dengar-dengaran dengan Tuhan, selalu siap sedia, dan terus taat kepada Tuhan. Niscaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman yang sudah Engkau berikan, yang sudah boleh kami dengar. Biarlah kami boleh belajar dari Daud yang selalu taat dan mendengar akan firman-Mu, akan petunjuk-Mu,
yang selalu bisa mengerti akan apa yang Engkau kehendaki dengan ketaatan dan selalu menurut apa yang menjadi perintah-Mu. Biarlah kami boleh mencontoh pada Daud supaya kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Untuk selanjutnya kami serahkan hidup kami satu persatu ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami serahkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara. Sampai ketemu.